Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Jana dari Prodi 1 Gizi, Stikes Husada Borneo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan kuliner dari mata kuliah Dasar-Dasar Gizi Kuliner yang dibimbing oleh Ibu Nani Suryani, SGET M Biomed. Di sini kita akan membahas tentang topik 3 tentang pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Memasak memerlukan bahan makanan, bumbu, serta bahan pelengkap lainnya. Yang A, ada kelompok sumber karbohidrat. Dalam pola menu makanan Indonesia, bahan makanan sumber karbohidrat disebut makanan pokok. Namun dalam pola makanan internasional digunakan sebagai pendamping makanan utama. Ada banyak bahan makanan sumber hidrat arang, yaitu yang pertama ada golongan serealia. Serealia segar, misalnya jagung yang ada dalam buku-buku teks digolongkan dalam sayuran. Ada serealia kering, seperti beras, beras ketan putih, beras ketan hitam, jagung kering, dan gandum. Yang kedua ada golongan umbi-umbian, seperti aneka umbi rambat, singkong, kentang, dan talas. Yang ketiga ini ada golongan buah, misalnya pada sukun. Persiapan pada sumber hidrat arang pada kelompok umbi dan buah ada dikupas dan dicuci. Beberapa umbi sebelum dimasak dilakukan perendaman dahulu secara berulang-ulang. Misalnya pada singkong, bila jenis singkong yang mengandung asam sianida, dan pada kentang yang mengalami browning. Dari kesemua golongan sumber karbohidrat terdapat hasil olahan, baik berupa tepung maupun tepung pati. Tepung-tepungan tersebut mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dari jenis pati mempunyai tekstur tepung yang lembut karena mempunyai kadar protein yang rendah. Maka ketika dibuat adonan, tepung dari pati tidak mampu membentuk gumpalan, sehingga sering dilakukan gumpalan atau dough dengan membuat starter untuk mengikat tepung yang lain. Di sini ada macam-macam tepung. Untuk tabel sebelah kanan adalah sedikit penjelasan tentang macam-macam tepung. Di sini ada yang pertama tepung terigu, tepung beras, pati tepung singkong, tepung sagu, yang kelima ada tepung hongkoy, dan yang terakhir ada tepung maizena. Yang B, kelompok bahan makanan hewani. Protein hewani terbagi atas golongan daging hewan berkaki 4, meliputi daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging rusa, daging anjing, dan daging babi. Terdapat pula jenis protein hewani lainnya, misalkan pada kelinci. Sedangkan dari kelompok unggas terdapat ayam ras dan kampung, burung, kalkun, itik, ikan air tawar, serta aneka jenis telur. Untuk umum yang digunakan protein hewani yang akan kita bahas pada topik ini adalah sapi, ayam, telur, ikan, dan seafood. Yang pertama ada daging. Daging dalam bahasan ini adalah tidak mencakup semua daging dari ternak potong, seperti daging sapi muda, daging domba muda, daging domba dewasa, dan daging babi. Beberapa alasan mengapa daging perlu diolah terlebih dahulu adalah agar meningkatkan rasanya,
agar lebih lembut dan agar protein yang terkandung dalam gumpalan sehingga mudah dikunyah dan dicerna. Cara memasak daging tergantung pada tingkat keempukan atau kualitas daging itu sendiri. Semakin tua binatang, semakin rendah mutu dagingnya. Hal tersebut juga berlaku pada binatang ternak yang banyak bergerak. Semakin banyak bergerak, semakin rendah kualitas dagingnya. Yang A ada persiapan memotong hingga memasak daging. Yang pertama, pilih bagian daging sesuai dengan jenis masakan yang akan dibuat. Yang kedua, perhatikan kesegaran daging serta arah seratnya. Yang ketiga, potong daging sesuai dengan masakan yang akan dibuat. Misalnya pada sate dipotong melintang serat 2x2 cm. Dendeng dipotong tipis melintang atau searah serat. Di sini bisa kita lihat ada gambar potongan-potongan daging, misalkan pada potongan kotak, ada potongan dendeng, ada yang untuk ditumis. Selanjutnya, selain daging dalam bentuk potongan, ada yang dalam bentuk daging cincang atau daging giling, misalnya untuk masakan sate pentol, bakso daging, sambal goreng perintil, dan lain-lain. Di sini juga ada gambar untuk daging cincang atau daging giling. Yang B, persiapan memasak daging, mengempukan, dan memberi bumbu. Yang pertama, beberapa masakan sebelum diolah ada yang dilakukan dengan merendam bumbu, apakah bumbu dalam keadaan mentah atau bumbu dimatangkan. Misalnya pada sate berbumbu matang, proses merendam bumbu kurang lebih selama 10-60 menit. Beberapa ada yang memerlukan perlakuan diempukan terlebih dahulu. Untuk sate mentah, sebaiknya daging tidak dicuci. Bila perlu, diempukan dengan menambah pepaya atau dibungkus daun pepaya. Bisa juga dibungkus dengan daun pepaya. Lakukan sebelum memasak selama kurang lebih 1 jam. Daun pepaya sedikit dimemarkan dan daging terbungkus rapat. Proses pengempukan daging yang lain adalah merebus terlebih dahulu. Semakin tinggi, suhu semakin empuk. Artinya dengan alat pressure cooking, maka daging akan cepat empuk. Yang keempat, ada mengempukkan daging. Di sini ada beberapa cara untuk mengempukkan daging, misalnya dengan cara direndam dengan cairan alkohol, bisa dengan daun pepaya, bisa dengan bahan pengempuk, bisa juga dipukul-pukul, dilayupkan dalam lemari es selama 1-2 hari, dan bisa dengan nanas parut. Digunakan untuk mengempukkan daging, tetapi nanas parut ini rasanya akan merubah rasa daging karena aroma nanas yang lebih kuat. Selanjutnya di sini ada persiapan memasak jeroan dan bagian non-daging. Di sini terbagi menjadi 8. Ada babat, ada usus sapi, ada lidah sapi, otak sapi, paru, kikil, cingur sapi, dan buntut sapi. Selanjutnya, memasak daging masakan Indonesia. Yang pertama ada teknik masak merebus.
Beberapa masakan daging ada yang langsung direbus, tetapi ada yang diawali dengan ditumis terlebih dahulu, dilanjutkan dengan merebus, hingga pada masakan daging sering tidak menggunakan teknik masak tunggal. Contoh masakannya seperti ada soto, asam-asam daging, pindang daging, rawon, sambal goreng, gulai, rendang, kare, dan rabek daging. Yang kedua ada teknik masak ungkep, goreng ungkep, rebus. Teknik ungkep mempunyai tujuan memasukkan bumbu dahulu untuk proses pematangan, selanjutnya digoreng dan direbus. Yang dimaksud dengan mengungkep, bahan dicampur dengan bumbu kemudian dijerang di atas api hingga dari bahan keluar sarinya atau jusnya, dan bahan berubah bentuk dan warna. Air yang keluar dari bahan makanan habis dapat dilanjutkan dengan menambahkan pemberian lemak atau minyak. Contoh masakannya seperti ungkep daging, ungkep jeroan, dendeng ragi, dendeng kelem, dendeng suar-suir, semur daging, daging bumbu Bali, daging masak habang, rica-rica daging, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknik memasak menggoreng. Jarang masakan daging Indonesia dengan teknik masak menggoreng langsung dari bahan makanan mentah. Namun ada misalnya dendeng batoko atau balado daging. Karena daging mempunyai tekstur yang keras dibanding sumber protein hewani lain, maka lebih diawali dengan teknik yang lain. Misalnya diungkep terlebih dahulu, direbus terlebih dahulu. Di sini juga ada contohnya seperti ungkep goreng, dendeng kelem, rebus goreng, dendeng daging, dan daging rica-rica. Yang keempat, teknik masak memanggang, membakar. Masakan daging Indonesia lebih banyak dengan teknik membakar dibanding memanggang di dalam oven. Seperti pada masakan aneka sate, terbuat dari daging sapi, kambing, dan babi. Jenisnya ada sate yang bumbu sederhana ketika dibakar, ada yang dengan bumbu lengkap sehingga ketika disajikan tidak menggunakan saus lagi. Untuk masakan sate diperlukan daging yang empuk, yaitu bagian khas dalam, khas luar. Apabila tidak menggunakan bagian tersebut, dilakukan perlakuan pendahuluan dengan diempukkan dahulu, dilayukan hingga sate yang didapat tidak alot atau keras. Contohnya pada sate Madura, sate Blora, dan lain-lain. Yang kelima ada teknik masak mengukus. Memasak dengan teknik mengukus biasanya dilakukan pada daging yang telah dimasak dahulu. Misalnya pada botok jeroan, daging dicincang dahulu. Misalnya pada masakan gadon daging. Mengapa demikian? Karena daging mempunyai tekstur yang keras. Selanjutnya ada keberhasilan memasak daging. Di sini memasak makanan terbuat dari daging dikatakan berhasil tidak saja dari bumbu yang tepat, bentuk akhir masakan yang benar, bumbu yang meresap. Hal yang paling utama dari hasil masakan daging ialah dapat dimakan dengan nikmat, yaitu tidak keras atau alot. Yang kedua, selain daging, di sini juga ada telur. Telur merupakan bahan makanan bergizi tinggi karena kandungan proteinnya yang sempurna, vitamin A, tiamin, riboflavin, dan juga mengandung vitamin D. Vitamin D dari telur merupakan penyumbang terpenting bagi tubuh, karena bahan makanan lainnya umumnya mempunyai kandungan vitamin D yang rendah. Jika dibandingkan dengan daging, unggas, dan ikan, telur sangat banyak ragam masakan yang dapat diciptakan dari telur, mulai sebagai lauk hingga untuk kue-kue dan dessert.
Sebagai bahan makanan, telur mempunyai kelebihan, yaitu nilai biologi protein telur sangat baik, mudah dicerna, dan tinggi kandungan asam amino esensialnya. Sama halnya seperti ikan, dikarenakan susunan protein yang tinggi, maka telur sangat mudah menurun nilai gizinya bila mendapat perlakuan teknik memasak dengan suhu yang tinggi. Tekstur telur lebih keras pada cara memasak panas kering atau lemak dibandingkan dengan panas basah. Aspek ini harus kita perhatikan agar kebaikan telur sebagai sumber protein yang potensial bagi kesehatan tubuh dapat dipertahankan. Yang A, ada fungsi telur dalam kuliner. 1. Fungsinya yaitu sebagai perekat atau pengikat. Kedua, ada sebagai pengental. Ketiga, sebagai pengembang, sebagai pelembut atau pengempung, sebagai pewarna atau garnis, dan rasa gurih. Di sini yang selanjutnya ada persiapan memasak telur. Yang pertama ada memecahkan telur. Bila akan digunakan semua bagian, maka kita cukup meletakkan bagian tengahnya saja dan langsung dibuka. Namun bila kita hanya mengambil bagian putih dan akan digunakan untuk busa putih telur, maka kita harus hati-hati dan jangan sampai kuning telurnya tercampur, yang akan membuat putih telur tidak akan berbusa. Yang kedua, ada mengocok telur. Menggunakan garpu untuk mencampur telur putih dan kuning dalam jumlah sedikit dan tidak membutuhkan busa. Namun bila ingin membuat telur tersebut kental, maka diperlukan alat pengocok manual berbentuk spiral atau dengan mixer. Ketiga, ada mengocok busa putih telur. Untuk berhasil dalam membuat putih telur, maka ada beberapa persyaratan, yaitu tidak tercampur dengan kuning telur, wadah dan alat pengocok kering, tidak tercemar dengan minyak, kocok hingga kaku dengan kecepatan tinggi dan stabil. Sebagai tambahan, bila diperlukan busa yang lembut, berikan sedikit gula pasir, dan untuk menstabilkan busa diberikan cream of tartar. Yang selanjutnya, yang C, ada masakan dasar telur. Yang pertama ada boiling. Boiling terbagi menjadi 3, ada setengah matang, ada matang lunak, dan panas keras. Selanjutnya ada pudding. Yang ketiga ada scrambled egg atau telur orak-arik. Yang keempat ada frying atau penggorengan. Yang kelima ada pan frying egg. Keenam ada omelet atau dadar. Yang ketujuh ada telur yang dikukus atau steam. Yang kedelapan ada Ben Mary dalam oven. Di sini juga ada gambar masakan dasar telur. Bisa kita lihat. Selanjutnya yang kita bahas adalah ayam dan unggas. Pada umumnya, unggas yang dipergunakan dalam pemasakan adalah ayam, itik, kalkun, angsa, dan bermacam-macam burung lainnya. Umur binatang merupakan faktor yang paling menentukan dalam pemilihan unggas. Umur ini pula yang menentukan metode pengolahan unggas. Unggas muda lebih lunak, karena itu dapat diolah secara panas kering. Sedangkan unggas yang tua memerlukan pengolahan pelan dan panjang. Karena itu cocok digunakan pengolahan secara panas basah. Di sini ada pembagian ayam.
Ayam terbagi menjadi dua, ada ayam ras dan ayam bukan ras. Ayam ras adalah ayam negeri. Ada ayam negeri yang memang dijadikan pedaging, ada juga ayam negeri yang dijadikan sebagai petelur. Setelah selesai tugas, ayam petelur juga dapat dimasak aneka masakan dengan teknik grilling. Seperti aneka soto, ayam ras lunak dagingnya dan sangat mudah dibuat berbagai masakan, mulai dari bentuknya yang utuh, atau hingga pembagian potongan ayam, dan ayam juga bisa dicincang. Ayam ras punya kelemahan, yaitu rasanya yang lebih hanyir dikarenakan banyak lendir. Dihilangkannya bisa menggunakan perasan air jeruk nipis dan bisa dicuci kembali. Selanjutnya ada ayam bukan ras, disebut juga ayam kampung. Jenis ayam ini dipelihara secara bebas atau semi bebas, mempunyai tekstur daging yang lebih keras dan umur yang relatif lebih lama. Sangat cocok dimasak untuk masakan yang membutuhkan waktu yang lama, seperti gulai, soto, pindang ayam, dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat ada beberapa gambar potongan ayam. Ada yang bisa dipotong 4 dan ada potongan ayam 10 sampai 12. Selanjutnya kita bahas adalah ikan. Ikan merupakan sumber protein hewani yang baik, karena protein ikan mudah untuk dicerna dibandingkan dengan daging. Namun, ikan mudah sekali busuk dibandingkan dengan daging dan ayam. Ikan mempunyai senyawa bioaktif yang sangat baik untuk kesehatan, yaitu protein dengan asam amino dengan daya cerna yang tinggi dan mudah diserap, lemak dengan omega 3 di samping vitamin dan mineral, terutama pada ikan air laut, sehingga dari kandungan inilah maka ikan sangat baik untuk pertumbuhan, utamanya untuk sel otak. Komponen bioaktif ini sangat rentan terhadap pemasakan dengan suhu yang tinggi, sehingga bila ingin mempertahankan komponen bioaktifnya, kita memilih teknik masak yang tepat, misalnya panas basah. Struktur daging ikan mempunyai sedikit jaringan pengikat dibanding daging. Bila dikaitkan dengan memasak ikan cepat matang, jaringan ikan pada daging ikan mudah terhidrolisa. Dari hal inilah kita dapat mempelajari mengapa ikan mudah dicerna dan diabsorpsi oleh tubuh. Yang A, ada jenis ikan. Pertama ada ikan air laut, ikan yang hidup dan berkembang biak di air asin. Ciri yang diperhatikan untuk kuliner, mempunyai daging yang padat, tidak ada duri di antara daging ikan, berlemak padat dan lebih tinggi. Contohnya pada ikan air laut seperti tongkol, tenggiri, ikan tuna, ikan paus, dan lain-lain. Yang kedua ada ikan air tawar. Ikan yang hidup dan berkembang biak di danau, sungai, dan kolam peliharaan. Mempunyai ciri daging lebih lunak, terdapat banyak duri di antara daging. Contohnya ikan air tawar, misalnya ada ikan mas, ikan mujair, ikan sepat. Terdapat juga jenis ikan peliharaan air tawar dan air asin seperti ikan bandeng. Di sini ada jenis ikan berdasarkan kandungan lemaknya, dikelompokkan menjadi 3. Ada land fish, yaitu ikan tak berlemak, kandungan lemaknya hanya 2%. Yang kedua ada medium fat fish, yaitu kandungan lemak antara 2-5% saja, misalnya pada minyak hati ikan. Yang ketiga ada fat fish, yaitu ikan berlemak tinggi lebih dari 5%. Pigmen warna lebih banyak, warna lebih kuning atau pink dibanding land fish. Contoh ikannya ada ikan
salmon. Selanjutnya ada penggolongan ikan berdasarkan bentuk badannya. Yang pertama ada flatfish berbentuk agak gepeng atau pipih. Umumnya hidup dekat dasar laut. Jenis-jenis ikan yang berbentuk pipih misalnya ada ikan bawal hitam, bawal putih, ikan pari, dan ikan lidah. Yang kedua ada roundfish, ikan yang berbentuk agak lonjong dan kembung. Misalnya ikan yang berbentuk lonjong ini ada ikan tongkol dan tenggiri, bisa juga ada ikan salmon. Selanjutnya yang D ada memilih ikan segar. Pertama, kesuksesan memasak hidangan ikan adalah salah satunya kesegarannya. Ketika memilih ikan, pergunakan indera kita ketika memilih ikan yang segar. Selain daripada itu, komponen bioaktif seperti protein, mineral omega 3 dan lain-lain, ikan masih terjaga dan ikan masih segar. Ciri ikan yang segar adalah berbau segar. Ikan tidak berbau busuk. Sisik ikan masih terjaga, tidak copot, bola mata ikan dan tidak tenggelam, dan masih jernih. Tekstur badan daging ikan masih keras, tidak meninggalkan bekas ketika ditekan. Insang masih utuh, lembaran, berwarna merah segar. Di sini membersihkan ikan. Sebelum dimasak, ikan dibersihkan dari jeroan ikan. Insang dan sisik ikan air laut bersisik lebih keras dan kadang tidak mengandung sisik. Buang sirip ikan yang terlalu panjang. Dapat menggunakan pisau ataupun gunting masak. Pembersihan ikan dilanjutkan dengan mencuci ikan dari kotoran dan darah. Kualitas mencuci ikan membuat mutu masakan dari ikan lebih baik, rasa amis dan darah hilang. Selanjutnya ada potongan ikan. Yang pertama ada wok, memasak ikan dalam bentuk utuh, hanya dibersihkan isi perut dan insangnya saja. Yang kedua ada dressed fish, bentuk potongan ikan di mana kepala, semua sirip termasuk ekor, kecuali yang memiliki jeroan dikeluarkan. Ketiga ada loin, potongan ikan bagian utama dari ikan bulat besar yang berada di atas tulang belakang disebut potongan punggung atas pada ikan tuna atau marlin. Yang keempat ada fillet, merupakan cara memotong ikan dimulai dari sisikan tulang belakang. Ikan berbentuk bulat akan dapat dua sisi. Ikan datar menghasilkan 4 fillet dari masing-masing dua sisi. Dilanjutkan dengan potongan supremes. Yang selanjutnya ada steak, jenis potongan melintang tebal dari ikan bundar, tegak lurus dengan tulang belakang. Yang keenam ada butterfly fillet, dilakukan pada ikan kecil seperti makarel atau sarden. Bisa kita lihat sendiri di sini ada gambar potongan-potongan ikan. Yang selanjutnya ada seafood. Seafood adalah makanan berasal dari laut, termasuk dalamnya ikan. Namun yang akan kita bahas pada kali ini adalah selain ikan. Dan yang dibahas yang umumnya saja dari seafood. Bisa kita lihat di sini ada gambar seafood seperti cumi, kepiting. Selanjutnya ada kesegaran seafood.
Jadi di sini untuk kesegaran seafood ada udang, tekstur daging masih keras, warna tidak berubah menjadi merah, bau masih segar dan kepala tidak mudah copot. Cumi-cumi, tekstur daging masih kenyal, tidak berbau, kepala cumi tidak mudah copot. Ada kerang, tekstur daging masih kenyal, bau masih amis. Rajungan, biasa dijual mati, maka kesegaran dapat dilihat dari aroma dan tubuh rajungan tidak terlepas-lepas. Yang terakhir ada kepiting, dijual dalam keadaan hidup. Selanjutnya ada persiapan memasak. Pertama ada udang. Sebaiknya cuci sebelum dikupas agar sari dari udang terjaga. Bila dibutuhkan, udang kupas bersih dapat dibilas kembali agar otak dari udang bersih. Pengupasan udang ada berbagai cara. Kupas bersih dan buang serat hitam pada punggung udang. Hanya disisakan ekor hingga celana dari udang. Hanya diambil kepala dan sungutnya, ditinggal atau hanya dipotong ujung dari kepala udang. Di sini ada gambar udang dari pembersihannya. Dan selanjutnya membersihkan cumi atau sotong. Cumi yang mengandung tinta hitam, pada masakan Indonesia, tinta hitam tidak dibuang ketika akan dibuat tumis. Namun bila digunakan untuk gulai dan sejenisnya, tinta ikan dibuang. Berikut cangkangnya dan kepalanya. Selanjutnya ada gambar rajungan. Di sini membersihkan rajungan. Bisa dilihat untuk membersihkan rajungan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah protein nabati. Sumber bahan makanan nabati atau protein nabati berasal dari kacang-kacangan dan hasil olahannya. Secara garis besar, kacang-kacangan terbagi atas kelompok nut yang mengandung lemak nabati dan kelompok bean. Pada kacang-kacangan nut, lebih banyak digunakan pada masakan kue, cookies, cake, dan dessert, dan juga snack. Pada jenis bean, banyak digunakan sebagai lauk pada masakan Indonesia, campuran salad pada masakan kontinental. Kacang-kacangan yang mudah didapat adalah dalam bentuk kering. Demikian pula untuk hasil olahannya adalah tepung. Misalnya tepung kacang hijau, tepung kacang merah, dan lain sebagainya. Tempe dan tahu serta tauco, kecap merupakan hasil olahan kacang kedelai. Selanjutnya ada tempe. Macam-macam tempe, ada tempe kedelai, tempe koro, tempe gembus, tempe bungkil, jadi di sini tempe ini merupakan sumber bahan pangan nabati yang terbaik. Proses fermentasi kedelai ini menjadikan tempe mengandung protein yang mudah dicerna, tidak menimbulkan gas, serta sederet kebaikan lain dari tempe, yaitu mengandung komponen bioaktif yang baik untuk kesehatan tubuh. Yang selanjutnya ada tahu. Tahu merupakan bahan pangan yang dibuat dengan cara memadatkan protein susu kedelai. Karena konsep inilah, maka tahu juga dapat dibuat dari susu sapi. Di sini ada macam-macam tahu. Yang pertama ada tahu Cina, tahu Papua, tahu putih, dan tahu Bandung. Tahu Cina warnanya putih, ukuran persegi besar-besar, tekstur agak empuk, padat, baunya segar.
Tahu Cina yang baik akan menggempal bila ditekan dengan tangan. Digunakan aneka masakannya untuk sup, puding, tahu isi, dan lain-lain. Selanjutnya ada tahu kawah. Ini adalah tahu Cina yang padat, berbentuk persegi, besar, tebalnya 2 cm. Digunakan untuk campuran oseng-oseng atau langsung dipakai, tidak digoreng terlebih dahulu karena teksturnya keras. Selanjutnya ada tahu putih, bentuknya agak kecil. Tahu ini rasanya adalah tawar, dijual dalam keadaan mentah, teksturnya agak lembut, digunakan untuk masakan yang direbus, misalnya brongkos, teri, gulai tahu, dan lain-lain. Ada juga tahu Bandung. Bentuk segi 4 agak besar, diberi pewarna kunyit, tekstur lembut, dan tahu ini gurih. Selanjutnya ada oncom. Di sini ada oncom merah. Oncom merah ampas tahu yang ditambahkan dengan neofospora sitophila yang agak lunak. Yang kedua ada oncom hitam. Bungkil kacang tanah ditambahkan Rhizopus oligosporo dan agak keras. Yang terkenal oncom Bandung yang terbuat dari kacang tanah. Selanjutnya ada juga produk lain, yaitu susu, tauco, dan kecap. Yang kacang-kacangan kering. Kacang-kacangan kering yaitu kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, lentil, dan lain-lain. Merupakan bahan makanan nabati yang baik sebagai sumber protein. Selain daripada itu, kacang-kacangan merupakan sumber serat yang membantu merawat kesehatan tubuh. Serat membuat waktu transit fases di usus menjadi cepat, sehingga pengosongan kotoran dalam usus besar dapat lebih cepat. Namun, beberapa kacang-kacangan dapat menimbulkan gas dalam lambung, sehingga ini dapat memberikan efek negatif, yaitu kembung. Kacang yang aman terhadap hal ini adalah kacang hijau. Selanjutnya di sini ada gambar tempe, ada gambar tahu, dan macam-macam oncom. Di sini juga ada gambar susu kedelai. Ada juga gambar tauco dan gambar kecap. Selanjutnya yang ketujuh ada sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang banyak serta kandungan bioaktif lain, yaitu fitochemical dan serat. Vitamin terbagi atas vitamin yang larut dalam air dan mudah rusak serta vitamin tidak larut air. Berkaitan dengan hal ini, maka kita harus bijak dalam persiapan hingga memasak sayur. Yang ada jenis sayur. Bentuk sayur ada sayur daun, sayur akar, sayur batang, sayur buah, dan sayur tunas. Sayur daun misalnya bayam, kangkung, pepaya, daun katuk, lembayung, ubi, kelakai pakis. Sayur buah ada terong, pare, labu siam, labu air, tomat. Sayur bunga adalah kembang kol, bunga pepaya, brokoli, bunga turi. Sayuran tunas ada tauge, kacang kedelai, kacang hijau, wijen, rebung, dan asparagus atau umbi, misalnya wortel, baobab, radis, bit, dan kentang.
Untuk warna sayuran ada yang berwarna tajam atau gelap. Misalkan ada warnanya hijau, oranye, ungu, dan sayuran berwarna terang seperti sawi putih, lobak, dan lain-lain. Berdasarkan persiapan dan penyediaan. Yang pertama ada sayuran segar, sayuran kaleng, sayuran yang dikeringkan, sayuran beku, dan sayuran yang diawetkan. Di sini ada beberapa gambar potongan sayur, bisa dilihat. Selanjutnya ada buah-buahan. Sama halnya dengan sayuran. Di sini buah-buahan yang beraneka warna dan ragam merupakan sumber antioksidan dan potensial untuk kesehatan tubuh. Selain mengandung vitamin, mineral, dan hidrat aram, lemak juga mengandung serat. Mengkonsumsi buah yang baik adalah tidak dimasak. Semakin beragam buah yang dimakan dalam satu hidangan, maka semakin lengkaplah kandungan vitamin dan mineral yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Yang pertama ada pengelompokan buah-buahan. Didasarkan dari sisi kuliner, terdapat kelompok buah yang disajikan utuh, misalkan salak, jambu, duku, rambutan, pisang, jeruk, dan lain-lain. Disajikan dengan cara dikupas dan dipotong. Pepaya, nanas, melon, semangka, mangga. Yang kedua, ada buah yang tidak bisa disajikan sebagai buah meja dan harus diolah. Misalnya, tidak semua pisang pantas disajikan sebagai buah meja, seperti pisang tanduk, pisang kepok. Sebagai buah meja dapat disajikan dengan telah dikupas. Jadi dikupas terlebih dahulu dan dipotong-potong atau dalam keadaan utuh tanpa dikupas, masih dalam keadaan rangkaian yang alami. Untuk buah yang telah dikupas dan dipotong-potong, misalnya semangka, melon, nanas, belimbing, pepaya, mangga, nangka, dan lain-lain. Cara menghidangkannya disusun secara teratur dengan potongan yang relatif sama. Disajikan satu atau lebih dari satu macam buah. Perhatikan untuk menyajikan buah yang telah dikupas dan dipotong. Ada beberapa jenis buah yang mengalami browning, misalnya jambu biji, jambu air, apel, dan belimbing. Untuk mencegahnya dapat dengan cara diberi air perasan jeruk nipis atau direndam dengan air garam. Selanjutnya, pengelompokan buah berdasarkan jenis buah. Misalnya kelompok jenis jeruk, jenis mangga, jenis apel, jenis anggur, dan lain-lain. Yang C, persiapan mengolah memasak buah. Memotong buah penting diperhatikan memilih alat yang tepat. Misalnya yang dipergunakan tidak menimbulkan browning dan berubah warna, sehingga pilih pisau yang stainless. Yang selanjutnya adalah mengolah buah. Buah tidak dimasak, buah dipotong, bisa diolah rujak, asinan. Minuman buah seperti jus dan sari buah. Kedua adalah dimasak, bisa dimasak puding, bisa juga es buah atau stup buah. Ada juga minuman buah
yaitu jus dan sari buah bila ditambahkan yogurt, dan akan menjadi smooth. Bila ditambahkan minuman bersoda, punch buah. Bila ditambahkan es krim dan susu akan menjadi shake buah. Selanjutnya ada kue dan makanan kecil Indonesia. Jenis makanan kecil seperti kue tradisional atau snack Indonesia ada berbagai macam jenisnya. Bila dikategorikan, dapat dibagi-bagi berdasarkan rasanya, ada yang asin dan manis. Cara pengolahannya dikukus, dipanggang, dibakar, dan digoreng. Bentuk kue ada yang kue basah dan kue kering. Yang A. Bahan dasar yang digunakan. Sebagian besar merupakan bahan makanan sumber karbohidrat dan sebagian protein dan lemak. Misalnya ada umbi-umbian, singkong, ubi rambat, talas, kentang, dan lain-lain. Serealia, beras ketan, jagung. Tepung-tepungan ada tepung beras, tepung ketan, tepung sagu, tepung hongkoi. Selanjutnya yang B, bahan pelengkap snack Indonesia. Ada kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang tolo, kacang kedelai, dan wijen. Untuk telur ada ayam kampung, bebek, telur ayam negeri. Lemak ada santan, kelapa, minyak, dan margarin. Untuk gula ada gula merah, gula aren, gula palem, gula pasir. Bahan tambahannya ada air kapur sirih, pewarna alami, pemberi aroma alami, air abu merang, dan ragi. Yang selanjutnya adalah bahan pengemas atau pembungkus. Kue tradisional Indonesia mengenal bahan pengemasannya secara alami, yaitu bisa dengan daun pisang yang muda ataupun tua, daun kelapa, dan lain-lain, dengan berbagai nama untuk bentuk bungkusan tersebut. Teknik pemasakannya bisa dengan dikukus, direbus, digoreng, dipanggang, dan sebagian dibakar. Selanjutnya, mengenal aneka cetakan kue tradisional. Kue-kue tradisional Indonesia menggunakan dari bahan-bahan yang bermacam-macam. Kue tradisional Indonesia menggunakan cetakan dari bahan-bahan yang bermacam-macam, mulai dari logam, porselen, hingga tanah liat. Contoh cetakannya di sini ada mangkuk-mangkuk besar dan kecil. Ada cetakan serabi dan apem, ada cetakan cara bikang dan pukis, ada cetakan kueku terbuat dari kayu, dan cara menggunakannya setelah diolesi dengan minyak, masukkan adonannya. Selanjutnya ada loyang. Ini ada gambar cetakan kue, bisa dilihat. Ada mangkuk, ada juga cetakan serabi dan apem. Selanjutnya, cara menangani cetakan. Cetakan dari tanah liat dan kuningan memerlukan penanganan khusus sebelum digunakan, terlebih lagi bila cetakan tersebut baru. Yang pertama, membersihkan dahulu, diusap-usap dengan ampas kelapa sampai mengkilat. Setelah dipakai, olesi dengan minyak. Jangan dicuci agar sewaktu dipakai kembali kue tidak lengket. Yang B, direndam dengan minyak goreng sebelum digunakan. Yang C,
Untuk cetakan baru dari baja, ada cara lain agar tidak lengket, yaitu olesi dengan telur 1 butir yang dicampur dengan minyak 1 sendok makan hingga berkerak. Ulangi 2-3 kali sebelum cetakan digunakan. Yang selanjutnya, yang ke-12 adalah mengenal bahan kue tradisional. Di sini ada tepung-tepungan seperti tepung beras dan tepung beras ketan, tepung kanji, tepung sagu aren, tepung hongkoi, dan tepung terigu. Yang B ada gula. Resep tradisional Indonesia umumnya menggunakan gula merah. Rasa tidak terlalu manis, aromanya khas. Yang A ada gula merah, gula Jawa atau gula kelapa, terbuat dari air bunga kelapa yang direbus dengan kental. Pilih warna yang tidak terlalu coklat. Selanjutnya ada gula aren, terbuat dari air bunga enau yang dikeringkan, dijual dalam bentuk sudah dicetak seperti gula merah. Gula aren yang butiran disebut gula semut. Warna gula aren lebih muda dan rasanya lebih manis. Jangan menggunakan gula semut untuk mengganti gula merah atau gula aren. Selanjutnya adalah membuat kue dengan ragi. Ragi dapat dikategorikan adalah tumbuhan, kapang atau jamur. Tape dalam masakan kue tradisional Indonesia dapat digunakan sebagai ragi. Prinsipnya, ragi menghasilkan gas karbodioksida dari hasil peruraian karbohidrat dalam adonan, sehingga beberapa saat setelah ragi dicampurkan ke dalam adonan, maka adonan akan terdorong gas yang dihasilkan. Di sini ada ragi gis. Bentuknya bulat kecil-kecil, dikemas di botol kecil. Penggunaan tidak boleh langsung dicampur adonan, tetapi dilarutkan dahulu dengan air, suam-suam kuku, dan sedikit gula pasir sebagai adonan biang. Diamkan hingga berbuih, baru dapat digunakan. Bila tidak terjadi buih, kemungkinan ragi sudah rusak. Jangan digunakan, ganti yang masih baik. Ragi instan. Bentuk juga granul dan langsung dapat dicampur ke adonan. Tidak perlu dibuat adonan biang. Dijual dengan kemasan saset dengan berbagai merek. Bisa dengan mereknya Permipan atau Sabhan. Kedua ragi tersebut selain dapat digunakan untuk kue tradisional, juga dapat digunakan sebagai pengembang adonan roti. Ragi tapai berbentuknya bulat tipis seperti adonan tepung, yang baik dalamnya keropos dan berpori. Biasanya digunakan untuk membuat tapai dan pula digunakan untuk membuat adonan apem atau kue mangkok. Untuk tapai singkong, ketan, nasi dapat juga sebagai pengganti ragi karena sudah ditumbuhi oleh kapang. Pilih yang sudah benar-benar matang. Untuk tape singkong, pilih yang lembek dan agak berair. Jika ditekan dengan jari, lumatkan dahulu sebelum digunakan. Untuk bahan kue tradisional selanjutnya adalah santan. Diperoleh dari kelapa yang diparut. Pilihlah kelapa yang tua, kulit coklat tua atau kering. Kupas kulitnya agar santan yang dihasilkan putih. Di sini juga ada santan kental, ada santan encer, santan instan. Membuat santan sendiri tidak diparut. Untuk santan yang membuat sendiri, bisa saja dengan menggunakan blender. Kelapa dibersihkan, dipotong kecil, dan diberi air, lalu dihaluskan dan diperas.
Yang selanjutnya ada pewarna dan pemberian aroma. Pembentuk adonan. Di sini ada pewarna alami, ada air pandan, pewarna sintetis, air kapur sirih, dan abu merang. Selanjutnya adalah kiat membuat kue tradisional Indonesia yang menggunakan ragi. Yang pertama adalah mengoleni, mengembangkan atau fermentasi, membantu mempercepat pengembangan adonan. Misalnya digunakan air hangat yang suam-suam kuku, merangsang berkembangnya kapang. Yang selanjutnya adalah kiat membuat kue tradisional Indonesia yang menggunakan ragi. Yang A adalah mengoleni. Adonan kue beragi tidak sama dengan roti, lebih cair sehingga adonan harus dioleni sambil ditepuk-tepuk dengan tangan sampai adonan terasa lembut. Yang B mengembangkan atau memfermentasi. Setelah dioleni, adonan harus didiamkan agar mengembang. Selama menjalani proses fermentasi, tutup adonan dengan serbet atau plastik. Simpan di ruangan yang hangat agar adonan lebih cepat mengembang. Yang C membantu mempercepat pengembangan adonan. Gunakan air hangat atau suam-suam kuku akan membuat merangsang berkembangnya kapang. Pakai air kelapa sebagai pengganti air karena air kelapa bersifat basa atau alkalis sebagaimana soda. Air kelapa yang digunakan tidak boleh berumur lebih dari 2 hari. Bila menggunakan air, biasanya ditambahkan setengah sendok teh soda kue atau baking powder. Memasak adonan. Memasak adonan kue yang beragi membutuhkan panas yang cukup tinggi agar adonan dapat mengembang dengan baik. Cara memasaknya dikukus atau dipanggang. Untuk memperoleh hasil yang baik, cetakan harus dipanaskan terlebih dahulu. Tanda cetakan telah panas bila adonan dituang ke dalam cetakan akan cepat mekar jika dikukus dan bunyi mendesis bila dipanggang. Bila ragi tidak memuai, jika menggunakan ragi instan, terlihat ragi tidak bekerja dengan baik atau tidak memuai dengan baik. Segera tambahkan ragi ke dalam adonan dan tepuk-tepuk adonan supaya tercampur dengan baik, dan perpanjang masa fermentasi agar memuai lagi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video saya ini. Banyak kesalahan dalam penulisan maupun dalam cara bicara saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.